Dan Molly ini tewas waktu lagi tidur karena tercekik oleh darahnya sendiri. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, malam ini kita akan kembali ke pembahasan sejarah, membahas kejadian-kejadian, kasus-kasus menyeramkan yang terjadi di era-era 1800-an atau di 1900-an. Nah sebelumnya kita udah bahas satu kejadian di tahun 1900 tentang Belle Gunness, si pencabut nyawa dari Laporte. Dan sekarang kita bahas satu kasus menyeramkan lagi tentang keracunan radio massal di perusahaan arloji Amerika Serikat yang menyerang para buruh-buruh pekerja pabrik di sana. Dan malangnya lagi, sebagian besar buruh yang terkena racun dari radium ini adalah para wanita yang harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi yang cacat permanen dan menderita penyakit fatal seumur hidup mereka. Jadi benar-benar sisa hidup mereka itu dipenuhi oleh penderitaan. Dan menyedihkannya lagi, semua hal buruk itu mereka dapatkan hanya karena mengais rezeki. Nah gimana cerita lengkapnya tentang keracunan radium massal ini? Langsung aja, before video udah selesai, The Mirror Mode. Selake. Tapi sebelum itu, aku yakin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu radium. Nah, radium ini ditemukan pada tahun 1898 oleh seorang fisikawan dan ahli kimia bernama Pierre dan Marie Curie. Nah, penemuan ini membuat mereka berdua ini mendapatkan penghargaan bergengsi, penghargaan Nobel waktu itu, dan menjadikan Marie Curie adalah wanita pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari Nobel. Nah, walaupun Pierre sama Marie Curie ini pertama kali menemukan radium pada tahun 1898, penggunaan radium ini baru diketahui pada tahun 1910, di mana mereka ini mendapatkan fakta bahwa radium ketika dicampurkan dengan cat yang tepat akan menghasilkan cahaya terang pada malam hari karena memang radium ini bisa menyerap energi panas matahari. Nah, namun seiring berjalannya waktu, dua penemu ini baru menyadari kalau penemuan mereka itu, si zat radium itu memiliki efek samping yang cukup berbahaya. Nah, Marie Curie sendiri selama bekerja dengan radium ini, dia itu sering melakukan kontak fisik nih sama si zat itu, dan dia baru menyadari bahwa dia mulai merasakan banyak penyakit dalam tubuhnya. Salah satunya adalah anemia yang cukup parah. Dan akhirnya Marie meninggal dunia pada 3 Juli tahun 1934 karena penyakitnya itu. Nah, pada tahun itu ada sebuah perusahaan bernama Radium Luminous Material Corporation yang merupakan perusahaan yang mengembangkan zat radium itu yang dihasilkan dari biji carnotite, kemudian mencampurnya dengan cat khusus sehingga menghasilkan cat yang bisa membuat benda-benda itu bercahaya pada malam hari. Dan mereka memasarkan cat itu dengan nama Undark, di mana biji carnotite yang menjadi bahan dari radium ini ditambang di Paradox Valley di daerah Colorado, dan tambang Undark lainnya ada di daerah Utah, Amerika Serikat. Nah, karena berhasil menciptakan zat bercahaya dari campuran radium ini, Radium Luminous Material Corporation merubah namanya menjadi USRC atau United States Radium Corporation, yang merupakan sebuah perusahaan penghasil jam tangan atau arloji yang bisa bercahaya pada malam hari. Nah, pada tahun 1917 itu masa-masa Perang Dunia I, di mana banyak para pria itu ikut turun ke medan perang, sementara para wanita ini menggantikan para pria untuk mencari nafkah demi keluarganya. Nah, di saat para wanita lain bekerja ekstra keras dengan gaji yang kecil, kayak kamu, canda, adalah sebuah perusahaan arloji yang cukup terkenal dan besar bernama United States Radium Corporation atau USRC tadi. Di mana USRC ini bisa mengaji kamu dengan gaji yang cukup besar, sedangkan pekerjaannya sangat simpel dan sederhana, bergengsi pula. Nah, perusahaan ini sangat terkenal dan laris karena inovasinya dalam mengembangkan jam tangan yang unik. Di saat perusahaan lain membuat jam tangan itu cuma bisa dilihat pada siang hari dan malam-malam nggak bisa dilihat, harus pakai senter atau bantuan penerangan lain, USRC bisa membuat jam tangan yang ketika malam hari, walaupun kalian dalam parit sekalipun, angka-angka di jam itu bisa terlihat dengan sangat jelas karena dia bersinar gitu. Nah, kenapa bisa bersinar? Karena jam tangan itu dilapisi oleh cat khusus yang udah dicampur dengan radium tadi. Nah, jam ini dibuat khusus untuk para tentara militer yang memang membutuhkan jam itu karena mereka ini sering bergerak pada malam hari dan butuh jam tangan untuk mereka lihat. Nah, di Amerika sendiri, USRC ini punya 3 pabrik utama. Yang pertama di daerah Orange, New Jersey, yang mulai beroperasi pada tahun 1917. Yang kedua, di daerah Ottawa, Illinois, yang mulai beroperasi pada tahun 1920. Dan yang ketiga di Waterbury, Connecticut, yang juga mulai beroperasi pada 1920. Nah, seperti yang tadi aku bilang, USRC ini adalah pemasok utama jam tangan berjenis radioluminescence yang bisa bersinar pada malam hari tadi. Sehingga dalam waktu singkat, perusahaan ini mendapatkan permintaan arloji yang sangat banyak.
meledak nih pesanan mereka. Karena itulah perusahaan mulai mencari banyak karyawan untuk bekerja di perusahaan mereka. Dan saat itu, sebagian besar adalah wanita karena memang mereka yang menggantikan para pria mencari nafkah. Nah, pada masa puncaknya, perusahaan USRC ini sampai mempekerjakan lebih dari 100 wanita. Nah, pada 10 April 1917, seorang wanita berusia 18 tahun yang bernama Grace Fryer memiliki kesempatan untuk bekerja di USRC itu, khususnya di pabrik utama di daerah Orange, New Jersey. Sementara dua abang si Grace ini ikut turun ke medan perang. Nah, Grace yang waktu itu kehidupannya itu menengah ke bawah dan butuh biaya untuk keluarganya, merasa sangat-sangat beruntung bisa kerja di USRC ini. Karena jarang-jarang ada yang bisa kerja di perusahaan besar dengan gaji yang 3 kali lipat lebih besar dari para pekerja umumnya. Ditambah lagi kerjanya sangat mudah dan simple, cuma duduk ngecat jam. Dan karena hal itulah banyak dari gadis-gadis pada masa itu yang bersedia nih bekerja di USRC. Tapi mereka nih nggak tahu kalau USRC ini menyimpan sesuatu hal yang mengerikan dari zat radium itu. Nah, sebenarnya gimana sih prosedur kerja di USRC itu? Gimana tingkat keamanannya? Gimana tingkat kehigienisannya? Kok bisa sampai keracunan gitu para pekerja ini? Nah, sebenarnya para pekerja pria di perusahaan itu menggunakan celemek khusus anti timbal yang melindungi mereka dari radiasi berbahaya. Sementara para gadis-gadis ini justru nggak diberikan keamanan kayak celemek atau masker atau helm khusus atau APD pelindung diri mereka lah, nggak ada. Jadi benar-benar para gadis ini kerja menggunakan baju yang mereka pakai dari rumah. Nah, sementara para gadis-gadis yang ngecat jam itu mempunyai prosedur untuk menjilati kuas yang digunakan untuk ngecat agar kuas itu lebih bagus dan hasil goresan cat di jam itu jadi lebih rapi gitu. Jadi kebanyakan para pekerja ini melakukan kontak fisik langsung dengan kuas yang bercampur dengan cat radium itu. Dari ini aja udah hal aneh sih, ini cat kok mereka mau ngejilati cat itu gitu. Ngejilati kuasnya untuk bisa ngecat lebih bagus. Ini kan cat jelas-jelas bukan makanan, kok mau gitu kan. Tapi ya itulah, pokoknya mereka ini bekerja dengan cara menjilati kuas itu supaya hasilnya lebih bagus. Itu merupakan tuntutan dari perusahaan. Nah, kenapa mereka mau menjilat kuas itu dalam pekerjaan mereka? Karena memang perusahaan mengatakan kepada semua para pekerja bahwa cat ini aman. Cat ini nggak mengandung bahan berbahaya dan kalian boleh melakukan itu. Nah, disinilah jahatnya perusahaan itu, guys. Dan yang mind-blowing-nya lagi, para pekerja ini kebanyakan itu bersenang-senang dengan cat yang bercampur dengan radium itu. Kalian bayangkan, jarang-jarang kan ada bahan yang kalau misalnya kalian pegang, tangan kalian itu bisa bersinar. Kalau misalnya kena rambut, rambut kalian itu bersinar. Kalau kena baju, baju kalian itu bersinar. Nah, itu hal yang unik pada masa itu dan banyak wanita-wanita ini yang bersenang-senang dengan barang itu. Sebagian besar dari mereka mengkutek kuku mereka menggunakan cat radium itu. Dan banyak juga dari mereka yang sengaja menabur cat itu di gaun mereka pada saat mereka ini pergi ke sebuah acara besar supaya lebih cantik dan mencolok gitu. Tanpa mereka ketahui efek samping yang sangat-sangat berbahaya dari radium itu. Nah, setiap sampel dari radium ini akan memancarkan radiasi alfa ke segala arah. Nah, radiasi alfa ini sebenarnya nggak berbahaya kalau dalam dosis yang kecil. Dan penerapan itu harus di luar tubuh manusia, karena memang radiasi alfa ini nggak kuat untuk menembus kulit manusia. Tapi beda cerita, kalau radiasi alfa ini sampai masuk ke dalam tubuh kita dan bercampur dengan jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, apa itu radiasi alfa? Apa contohnya? Silahkan kalian Google aja. Karena cerita ini panjang, durasi. Nah, tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, radium ini akan mendatangkan malapetaka yang nggak akan bisa kalian bayangkan. Radium cahaya ini ditimbulkan oleh atom unsur yang bekerja seperti baterai kecil. Di saat foton cahaya menyerang atom radium, mereka akan menabrak elektronnya ke orbit yang lebih tinggi. Nah, pusing nggak tuh? Nah, karena itulah pada saat matahari tenggelam dan keadaan menjadi gelap, elektron-elektron itu secara otomatis akan jatuh ke orbit yang lebih rendah, memancarkan partikel dan beberapa foton. Ketika radium ditempatkan bersebelahan dengan sel manusia atau dalam aliran darah, maka itu akan bersarang di jaringan tubuh. Radium kemudian menembakkan partikel demi partikel pada jarak yang sangat dekat yang akhirnya bermutasi dan membunuh sel-sel sehat di dalam tubuh. Karena kepanjangan jadi gue baca aja. Nah, dengan penjelasan yang sangat sulit dimengerti tadi, kita tahu pada akhirnya banyak wanita yang terserang penyakit karena keracunan oleh radium ini. Dan penyakit mereka ini bisa dibilang sangat-sangat aneh. Gejalanya itu sangat-sangat di luar akal sehat manusia. Di mana para pekerja ini dimulai dengan sakit kepala yang sangat-sangat parah. Bahkan rasanya itu mereka ini pengen mecahin kepala mereka untuk ngilangin rasa sakit itu. Kemudian anemia yang sangat parah. Mereka selalu kelelahan, selalu pucat kayak mayat. Dan sebagian besar dari mereka tiba-tiba patah tulang. Malamnya tidur, paginya nggak bisa bangun. Dan juga mengalami nekrosis rahang. Suatu kondisi yang sekarang dikenal dengan radium rahang. Nah, selain kondisi mereka yang mulai memburuk, dengan mereka datang ke rumah sakit, minta diperiksa oleh dokter, masuk ke mesin X-ray, mereka nggak sadar bahwa radiasi X-ray itu akan menambah efek
buruk dari radiasi yang udah mereka terima. Dan pada akhirnya, puluhan dari karyawan jatuh sakit, nggak bisa bekerja lagi, dan fatalnya ada yang meninggal dunia. Tapi perusahaan USRC dan perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan radium sebagai bahan mereka, itu bersama-sama menolak klaim bahwa penyakit dari pekerja ini disebabkan oleh radium itu. Perusahaan-perusahaan ini justru mengklaim dan mengatakan kepada publik bahwa penyebab pekerja-pekerja ini sakit dan meninggal dunia adalah karena sifilis atau penyakit infeksi seksual lainnya yang menular karena kebiasaan buruk mereka. Dan pihak-pihak perusahaan ini selalu mengatakan kepada para dokter, dokter gigi, dan para peneliti untuk tidak merilis data mereka ke publik. Walaupun para medis sangat yakin bahwa radiumlah penyebab para pekerja ini terserang penyakit yang sangat-sangat aneh. Nah, sekarang kita ambil satu kejadian yang terjadi pada salah satu pekerja di USRC yang bernama Molly Magia. Pada bulan Januari 1922, si Molly Magia ini mulai merasakan sakit gigi. Dia pergi ke dokter gigi dan mengatakan kayaknya giginya ini harus dicabut deh. Dan saat itu dilakukanlah perawatan oleh dokter gigi untuk persiapan mencabut giginya. Nah, seminggu kemudian Molly ini balik lagi ke rumah sakit, ke dokter gigi untuk mulai mencabut giginya. Tapi setelah gigi itu dicabut, Molly ini merasakan kesakitan yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Dan akhirnya minggu depannya lagi dia balik lagi ke rumah sakit, dia temui dokter gigi itu lagi dan minta cabut gigi di sebelahnya. Dan akhirnya dicabutlah gigi kedua ini oleh si dokter dan dia pulang. Tapi ternyata setelah 2 gigi dicabut, masih nggak ngefek nih. Giginya masih terasa sakit, bahkan hampir keseluruhan. Coba, 1 gigi sakit aja udah menyiksa, ini hampir seluruh gigi dalam mulutnya itu sakit. Dan Molly merasa ini udah nggak wajar lagi. Bahkan saat itu, mulut Molly ini udah mulai bernanah yang sangat-sangat parah, dan lebih banyak gigi yang harus dicabut. Nah, 4 bulan kemudian, pada bulan Mei 1922, dokter gigi mengatakan kalau Molly ini harus operasi untuk menghilangkan abses yang tumbuh dengan sangat cepat di rahangnya. Nah, tapi ketika operasi dilakukan dan gusi si Molly ini dibuka oleh dokter gigi, dokter melihat bahwa tulang rahang dari si Molly ini sangat-sangat pucat dan berwarna abu-abu. Tapi emang di gusi ada tulang ya? Nah, karena melihat itu adalah hal yang sangat-sangat aneh dan mencolok, akhirnya dokter mencoba untuk menekan tulang gusi itu dan mengejutkannya, tulang itu hancur. Alih-alih menghilangkan tumor di mulut Molly, sang dokter justru menggali lebih dalam rahang kiri Molly. Yang ternyata tanpa sepengetahuan Molly, zat radium yang sering dia jilati dari kuas itu, ternyata telah melubangi sel-sel tulang dalam tubuh si Molly dan melepaskan kalsium sehingga membuat bagian dalam mulut Molly itu sangat-sangat rapuh. Tulang bisa rapuh. Dan akhirnya Molly mengalami pembengkakan hebat pada wajahnya. Bagian dagunya bahkan ditumbuhi daging yang sangat-sangat besar, yang lebih menyerupai tumor ganas. Dan akhirnya pada musim panas, sisa rahang Molly ini mulai keluar dan diikuti oleh sedikit bagian telinganya yang juga mulai rusak. Jadi selain gigi, pendengaran si Molly ini juga mulai terganggu. Pada bulan September 1922, 8 bulan setelah sakit gigi pertamanya, Molly akhirnya meninggal dunia karena tumor ganas yang udah memotong vena jugularisnya dan membanjiri tenggorokannya dengan darah. Dan Molly ini tewas waktu lagi tidur karena tercekik oleh darahnya sendiri. Nah, Molly ini bukan satu-satunya gadis yang mengalami hal mengerikan kayak gitu. Masih banyak puluhan gadis yang mengalami hal yang sama kayak Molly. Karena mereka udah terkontaminasi dan terkena radiasi dari radium yang menyerang gusi mereka, gigi mereka, rahang mereka, tenggorokan mereka. Mereka kehilangan kalsium, patah tulang, tulang rapuh, digerogoti tumor ganas, mulut yang meradang, bernanah, dan akhirnya membusuk. Bahkan rambut para pekerja ini mulai rontok satu persatu, bahkan hampir botak. Jadi lebih ke kanker nih. Banyak juga dari mereka yang mengalami kelumpuhan dan harus terbaring seumur hidup di atas kasur mereka. Dan sebagian besar karyawan lainnya itu menderita kanker kulit, kanker tenggorokan, dan penyakit lainnya akibat paparan dari radiasi radium. Cuma karena kerja mengais rezeki, mereka harus mengalami hal-hal mengerikan kayak gitu. Dan apa kata perusahaan? Perusahaan bela diri. Nah, pada saat itu, meskipun radium merupakan penyebab utama dari penyakit para pekerja ini, tapi sayangnya kematian Molly ini diklaim sama dengan kematian para pekerja lainnya, yaitu akibat penyakit sifilis. Nah, perusahaan pun bersikeras mengatakan kalau alasan mereka meninggal itu memang karena penyakit mereka, bukan karena radium. Sementara banyak orang-orang, warga, publik, media, yang menuntut perusahaan-perusahaan ini untuk segera ditutup dan mengganti rugi kepada para pekerja ini. Nah, pada tahun 1924, ketika puluhan gadis sakit dan meninggal dunia seperti yang terjadi pada Molly, sebuah penelitian independen membuktikan bahwa zat radium itu benar-benar berbahaya. Dan akhirnya
hasil penelitian itu mencuat ke publik, di-share nih ke media. Nah, pada saat itu USRC ini marah besar karena mereka merasa difitnah. Dan akhirnya mereka membayar sebuah tim studi khusus untuk membuktikan, untuk membuktikan bahwa radium ini nggak berbahaya ketika tertelan. Tapi sayangnya setahun kemudian, seorang petugas medis dari Essex County dan juga seorang peneliti independen bernama Harrison Maitland mempelajari tentang kasus radium itu, dan dia membuka kembali kasus si Molly. Jadi jasad Molly ini diangkat dari makamnya untuk dilakukan otopsi ulang. Nah, pada saat itu keluarga Molly ini setuju aja, karena memang mereka ini juga pengen nih ditegakkan keadilan atas kematian anak mereka dan para pekerja lain. Jadi harapannya semoga dengan otopsi Molly bisa dibuktikan dengan sangat-sangat konkret bahwa memang radium ini berbahaya dan penyebab tewasnya para pekerja ini karena radium. Nah, dibawalah itu jasad si Molly ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan benar aja, pada waktu otopsi, jasad Molly ini menunjukkan bahwa nggak ada tanda-tanda dari sifilis atau penyakit seksual lainnya, dan dengan jelas bahwa tubuh mereka ini benar-benar udah hancur karena ada kandungan radium dalam tubuh mereka. Nah, hasil serupa juga diketahui dari jasad para korban lainnya yang juga dilakukan otopsi ulang, sehingga USRC nggak bisa ngelak lagi karena ini bukti udah jelas-jelas nih. Dan akhirnya USRC harus mengganti rugi semua biaya medis, pengadilan, biaya hukum, atas kasus yang menjerat mereka. Jadi mereka yang kena kasus, mereka yang dituntut, mereka yang bayar. Mantap kan? Jadi kasihannya dia ini membayar tim khusus untuk membantu dia, justru menjadi bumerang untuk dia sendiri. Enak. Tapi sayangnya penelitian ini udah terbilang terlambat karena udah puluhan gadis yang meninggal dunia karena radium, karena SOP perusahaan yang lalai. Bukan lalai, ini jahat sih namanya, karena mereka tahu konsekuensinya tapi mereka nggak ngasih tahu. Mereka mengatakan kalau itu aman kok, jilat aja biar hasil lebih bagus. Dan akhirnya setelah tuntutan yang berkepanjangan, beberapa gadis yang masih hidup tapi dalam kondisi cacat dan lumpuh diberikan kompensasi oleh perusahaan, dan pada saat itu seorang gadis bernama Mabel Williams dari Olympia, Washington merupakan gadis terakhir yang hidup setelah bekerja di USRC. Dan ini ada hal yang menarik dari si Mabel Williams ini, di mana si Mabel ini berhasil bertahan hidup sampai usia 104 tahun. Dan Mabel ini bisa dibilang beruntung karena dia ini mungkin satu-satunya orang yang nggak bersenang-senang dengan cat radium itu. Jadi di saat para gadis lain bersenang-senang kayak dengan sengaja mengkutek kuku mereka dengan cat itu, menghiasi rambut mereka, baju-baju mereka, tubuh mereka biar bersinar. Beda dengan si Mabel. Mabel ini ketika pulang kerja sampai di rumah, dia ini langsung membersihkan tubuhnya, langsung mencuci semua zat-zat radium yang menempel di tubuh dia. Dan dia juga gadis yang nggak pernah menjilat kuas saat sedang bekerja. Dan mungkin karena pola bekerjanya yang sangat-sangat sehat dan bersih itu, Mabel ini nggak terserang penyakit parah kayak para pekerja lainnya, tapi sayangnya dia meninggal dunia pada 23 Juli tahun 2015 di usia yang ke-104 tahun. Dan kisah gadis-gadis radium ini memegang peranan penting dalam sejarah kesehatan dan gerakan hak-hak buruh, mengajarkan para buruh untuk mengetahui hak mereka dari perusahaan, semacam ganti rugi jika perusahaan ini lalai dan menyalahgunakan pekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Dan setelah kasus gadis-gadis radium ini, standar keselamatan industri itu terbukti ditingkatkan, terbukti meningkat selama beberapa dekade. Dan kasus ini akhirnya ditutup pada musim gugur tahun 1928. Dan masing-masing korban mendapatkan kompensasi sebesar $10.000 dan $600 per tahun, ditambah $12 per minggu untuk seumur hidup mereka. Jadi selama para pekerja sakit ini masih hidup, mereka akan diberikan biaya kayak yang tadi itu. Dan semua biaya medis, perawatan, biaya hukum yang dikeluarkan untuk kasus ini ditanggung oleh perusahaan. Karena memang mereka nggak bisa ngelak lagi, bukti udah jelas, publik udah tahu. Makan tujuan. Dan itulah tragedi keracunan massal zat radium pada tahun 1917 sampai 1928 di Amerika Serikat. Menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Coba komen semuanya di bawah. Aku cuma berharap kita bisa memetik sesuatu dari pembahasan kali ini, di mana nggak semua hal yang menarik itu bermanfaat untuk diri kita. Dan pentingnya mencari tahu dulu sesuatu hal yang baru, dampak dari hal-hal itu, dan alangkah baiknya kayak si Mabel yang mungkin dia ini udah waspada dulu kan, dia nggak tahu nih zatnya aman atau enggak, dan dia langsung membuktikan dengan membersihkan tubuhnya setiap dia pulang ke rumah. So, ya itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Aku nggak punya banyak kata penutup. So, sampai sini dulu. Itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.
Nah, meskipun Pierre sama Marie Curie ini pertama kali menemukan radium itu, nah pada masa puncak kesuksesan USA yang melindungi mereka dari radiasi, kemudian ada juga yang sengaja menyebarkan cairan yang dan mereka semua bersenang-senang dengan cat radium itu tanpa mereka ketahui efek. Nah, semakin dan diikuti oleh sedikit bagian